Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Yakub dari penipu menjadi pahlawan iman. Dan di episode kali ini, kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu Esau anak sulung Ishak. Akan tetapi, sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini, supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisahnya. Hari ini kita akan belajar dari kisah seorang tokoh Alkitab yang sering dijadikan pelajaran tentang kehilangan kesempatan karena keputusan yang salah, yaitu Esau, anak sulung Ishak dan saudara kembar Yakub. Kisah Esau bukan hanya tentang dua bersaudara yang bertengkar, tetapi juga tentang harga dari sebuah keputusan dan bagaimana kemarahan serta pengampunan bisa mengubah hidup seseorang. 1. Lahirnya Esau dan Yakub. Esau adalah anak sulung dari Ishak dan Ribka, cucu dari Abraham, bapak orang beriman. Kisah ini dimulai saat Ribka lama tidak bisa memiliki anak, tapi Ishak berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Ribka akhirnya mengandung, tetapi kehamilannya terasa sangat berat, karena ada dua anak yang bertolak-tolakan di dalam kandungan. Tuhan lalu berfirman kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu. Dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Yang satu akan lebih kuat daripada yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba bagi anak yang muda." Kejadian 25 ayat 23. Firman ini sudah menjadi nubuat bahwa kedua anak ini akan mewakili dua bangsa yang berbeda. Esau menjadi leluhur bangsa Edom, dan Yakub menjadi leluhur bangsa Israel. Lahirnya Esau dan Yakub. Ketika tiba saatnya melahirkan, Esau lahir lebih dulu. Ia merah seluruh tubuhnya, dan berbulu itulah sebabnya ia dinamai Esau, yang berarti berbulu atau kasar. Setelah itu, lahirlah Yakub, yang memegang tumit Esau ketika keluar. Karena itu ia diberi nama Yakub, yang berarti pemegang tumit atau juga penipu. Karakter mereka berbeda. Kedua anak ini tumbuh dengan kepribadian yang sangat berbeda. Esau menjadi pemburu yang mahir, suka berada di padang, kuat dan pemberani. Yakub lebih tenang dan suka tinggal di kemah, sosok yang sabar dan berpikir panjang. Ishak, sang ayah, lebih menyukai Esau karena suka makan daging hasil buruannya. Sedangkan Ribka, sang ibu, lebih menyukai Yakub karena sifatnya lembut dan penurut. Dari sini terlihat bahwa keluarga mereka sudah mulai terbelah secara emosional, dan perbedaan kasih sayang ini kelak menjadi sumber pertentangan besar di antara kedua saudara itu. Jadi, bagian 1 mengajarkan bahwa sejak awal hidup Esau, Tuhan sudah menaruh rencana besar dalam keluarganya. Tapi bagaimana ia merespons kehidupan dan pilihannya, nanti akan menentukan jalan hidupnya. 2. Esau menjual hak kesulungannya. Suatu hari, Esau pulang dari berburu di padang dalam keadaan lelah dan sangat lapar. Sementara itu, adiknya, Yakub, sedang memasak masakan kacang merah yang harum. Saat Esau mencium baunya, ia langsung berkata, "Berikanlah kepadaku sedikit dari yang merah-merah itu, sebab aku lapar." Yakub yang licik melihat kesempatan itu lalu menjawab, "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Esau yang sangat lapar menjawab, "Aku ini hampir mati, apa gunanya lagi hak kesulungan itu bagiku?" Akhirnya ia bersumpah dan menjual hak kesulungannya kepada Yakub hanya demi semangkuk makanan. Makna dari bagian ini adalah, tindakan Esau menunjukkan bahwa ia tidak menghargai hal-hal rohani. Ia memilih sesuatu yang memuaskan keinginan tubuh sesaat dibandingkan rencana Tuhan yang kekal. Ibrani 12 ayat 16 dan 17 berkata, "Janganlah ada seorang pun yang menjadi cabul atau yang tidak beribadah seperti Esau,
yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak, sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Esau adalah contoh nyata orang yang mengabaikan hal rohani demi kesenangan sementara. Esau menjadi peringatan bagi kita bahwa apa yang kita pilih hari ini menentukan masa depan kita. Kadang godaan dunia tampak kecil dan sepele seperti semangkuk makanan, tapi bisa mengorbankan sesuatu yang jauh lebih berharga. Panggilan Tuhan atas hidup kita. 3. Yakub menipu dan Esau kehilangan berkat. Ketika Ishak, ayah Esau dan Yakub sudah tua dan matanya rabun, ia ingin memberikan berkat kesulungan kepada Esau, anak sulungnya. Berkat ini bukan sekadar doa biasa, melainkan berkat ilahi yang membawa janji Allah dari Abraham untuk keturunan yang akan diberkati dan menjadi bangsa besar. Ishak berkata kepada Esau, "Pergilah berburu, buatlah bagiku masakan kesukaanku, supaya aku memberkatimu sebelum aku mati." Namun Ribka, istri Ishak, mendengarnya. Karena ia lebih menyukai Yakub, ia merancang sebuah tipu daya agar Yakub yang menerima berkat itu. Rencana tipu daya, Ribka menyuruh Yakub mengambil 2 anak kambing dari kandang. Lalu ia memasaknya seperti masakan kesukaan Ishak. Ia juga mengambil pakaian Esau dan memakaikannya kepada Yakub. Untuk menipu Ishak yang rabun, ia menutupi tangan dan leher Yakub dengan kulit kambing, supaya terasa berbulu seperti Esau. Yakub datang kepada ayahnya dan berkata, "Akulah Esau, anak sulungmu. Aku telah melakukan seperti yang ayah perintahkan. Berkatilah aku." Ishak ragu-ragu, karena suaranya seperti Yakub, tapi tangannya terasa seperti Esau. Akhirnya Ishak termakan tipu daya itu, dan ia pun memberkati Yakub dengan berkat yang besar. Allah memberikan kepadamu embun dari langit, tanah yang subur, dan banyak gandum dan anggur. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan saudara-saudaramu akan menjadi hambamu. Penyesalan Esau. Tidak lama kemudian, Esau datang dengan hasil buruannya. Ia berkata, "Ayah, bangunlah dan makanlah hasil buruan anakmu, supaya ayah memberkati aku." Ishak terkejut dan berkata, "Siapakah dia yang tadi datang membawa makanan? Aku sudah memberkatinya dan ia tetap akan diberkati." Ketika Esau mendengar itu, ia menangis keras dengan sangat pahit dan berkata, "Tidakkah ayah menyimpan satu berkat pun bagiku?" Namun Ishak menjawab bahwa berkat utama sudah diberikan kepada Yakub. Esau hanya mendapat berkat yang lebih rendah. "Engkau akan hidup dari pedangmu, dan engkau akan menjadi hamba adikmu." Pesan dari bagian ini adalah, kisah ini mengingatkan kita bahwa berkat rohani adalah hal yang kudus dan harus dijaga dengan integritas. Ketika kita mencoba memperoleh sesuatu dengan cara yang salah, kita mungkin mendapatkannya, tetapi kehilangan damai sejahtera dan keharmonisan yang jauh lebih berharga. Tuhan ingin kita belajar bahwa berkat sejati datang melalui ketaatan dan kejujuran, bukan kelicikan atau ambisi pribadi. 4. Kemarahan Esau dan pelariannya Yakub. Setelah mengetahui bahwa Yakub telah menipu dan mengambil berkat kesulungan, hati Esau dipenuhi dengan amarah dan dendam. Ia berkata dalam hatinya, "Hari-hari berkabung karena ayahku akan segera tiba, dan sesudah itu aku akan membunuh Yakub, saudaraku." Kejadian 27 ayat 41. Kata-kata ini menunjukkan betapa dalam luka dan kekecewaan yang ia rasakan. Bagi Esau, Yakub bukan hanya mencuri hak kesulungan dan berkatnya, tetapi juga menghancurkan harga diri dan harapan hidupnya sebagai anak sulung. Ribka mengetahui rencana itu. Ketika Ribka mendengar niat Esau untuk membunuh Yakub, ia segera bertindak. Ia memanggil Yakub dan berkata, "Anakku, pergilah segera ke rumah saudaraku Laban di Haran. Tinggallah di sana sampai amarah saudaramu reda."
Ribka kemudian berbicara kepada Ishak dan berkata bahwa Yakub harus pergi mencari istri dari antara keluarganya di Haran agar tidak menikah dengan perempuan Kanaan seperti Esau. Dengan alasan itu, Yakub diizinkan pergi. Pelarian Yakub. Yakub pun melarikan diri ke Haran, meninggalkan tanah perjanjian keluarganya dan berkat yang baru saja ia peroleh. Meskipun ia telah menerima berkat dari ayahnya, ia harus menanggung konsekuensi dari cara yang salah hidup dalam ketakutan, kesepian, dan jauh dari rumah. Sementara itu, Esau melihat bahwa orang tuanya tidak senang dengan perempuan-perempuan Kanaan yang ia nikahi. Untuk menyenangkan hati ayahnya, ia mencoba memperbaiki keadaan dengan menikahi salah satu keturunan Ismail. Namun semua itu tidak mengubah kenyataan bahwa hubungan Esau dan Yakub telah rusak dalam-dalam. Pesan dari bagian ini adalah, kemarahan, iri hati, dan dendam adalah racun yang bisa menghancurkan hidup kita. Namun Tuhan memberi kesempatan untuk melepaskan pengampunan dan memulai kembali. Kisah Esau dan Yakub di bagian ini adalah peringatan bahwa tidak ada yang menang dalam pertikaian keluarga, semua terluka bila tidak ada pengampunan. Jadi, dari bagian ini kita belajar. Lebih baik kehilangan hak kita dengan damai daripada mempertahankannya dengan kebencian. 5. Pertemuan Esau dan Yakub. Bertahun-tahun telah berlalu sejak Yakub melarikan diri ke Haran. Di sana ia menikah, memiliki banyak anak, dan menjadi kaya. Namun di dalam hatinya, Yakub belum tenang karena masih ada satu luka lama yang belum disembuhkan. Rasa takut dan bersalah terhadap Esau, kakaknya. Suatu hari Tuhan berfirman kepadanya, "Kembalilah ke negerimu dan kepada sanak saudaramu, dan aku akan menyertai engkau." Kejadian 31 ayat 3. Yakub pun bersiap kembali ke tanah Kanaan, tapi hatinya diliputi rasa cemas. Apakah Esau masih marah? Apakah ia akan membalas dendam? Ketakutan Yakub. Saat mendengar bahwa Esau datang dengan 400 orang, Yakub sangat takut. Ia berpikir Esau akan menyerangnya, jadi ia membagi rombongannya menjadi 2 kelompok agar tidak semuanya binasa jika diserang. Kemudian Yakub berdoa dengan sungguh-sungguh, "Aku tidak layak atas segala kasih setia dan kesetiaanmu. Selamatkanlah aku dari tangan saudaraku Esau, sebab aku takut akan dia." Kejadian 32 ayat 10 dan 11. Ia juga menyiapkan hadiah besar untuk Esau, ratusan kambing, domba, lembu, dan unta dengan harapan bisa meluluhkan hati saudaranya. Pertemuan yang mengharukan. Keesokan harinya Yakub melihat Esau datang bersama rombongannya. Yakub berjalan mendahului mereka dan sujud 7 kali di hadapan Esau, tanda kerendahan hati dan penyesalan yang mendalam. Namun yang terjadi berikutnya sangat luar biasa. Tetapi Esau berlari mendapatkan Yakub, memeluknya, merangkul lehernya dan menciumnya. Lalu menangislah mereka berdua. Kejadian 33 ayat 4. Dendam yang dulu membara telah berubah menjadi pengampunan yang tulus. Esau tidak lagi ingin membunuh Yakub, sebaliknya ia memeluk saudaranya dengan kasih. Yakub terharu dan berkata, "Melihat wajahmu adalah seperti melihat wajah Allah, karena engkau menerima aku dengan sukacita." Makna dan pelajaran dari bagian ini adalah: 1. Tuhan sanggup memulihkan hubungan yang hancur. Bahkan kebencian yang paling dalam pun bisa disembuhkan oleh kasih dan pengampunan Tuhan. Kedua, kerendahan hati membuka jalan bagi rekonsiliasi. Yakub tidak datang dengan sombong atau alasan, tetapi dengan kerendahan hati. Dan itulah yang melunakkan hati Esau. 3. Pengampunan lebih kuat dari balas dendam. Esau punya alasan untuk membenci, tapi ia memilih memaafkan. Dan melalui itu, kedua saudara ini akhirnya dipulihkan